Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mulyanti dengan NPM 2022-21-5090. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi yang telah pernah diberikan, yaitu yang pertama tentang akhlak, yang kedua tentang sumber-sumber ajaran agama Islam, yang ketiga toleransi umat antar beragama, yang terakhir itu Islam dalam berpolitik. Pada akhlak, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkupnya, pembagian akhlak, serta pembinaan akhlak. Pada sumber-sumber agama Islam, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu isi dan sistematikanya. Yang kedua ada sunnah atau al-hadis, yaitu tentang fungsi dan artinya. Yang ketiga itu ada al-ijtihad, yaitu macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Selanjutnya itu pada toleransi umat antar beragama, yaitu tentang pengertiannya dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Yang kedua itu problematika kehidupan umat beragama. Yang ketiga itu ada upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya itu pada Islam dalam politik, yaitu yang pertama ada pengertian politik Islam, yang kedua itu tujuan politik Islam, yang ketiga prinsip politik Islam, yang keempat itu ada kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Itu yang nanti materi yang saya akan jelaskan pada video ini. Baik, materi pertama yaitu tentang akhlak. Dan pengertiannya akhlak adalah secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yaitu artinya perangai, tabiat, budi pekerti dan sifat. Dan secara istilah, akhlak adalah yaitu sifat seseorang yang sudah melekat pada kebiasaannya atau mencerminkan perilaku dia dalam kehidupan sehari-harinya. Itu adalah pengertian akhlak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu ada 5, yaitu akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, serta akhlak beragama. Pada akhlak pribadi, yaitu perilaku dari seseorang dalam menyikapi segala hal, seperti misalnya dalam menyemangati dirinya sendiri, percaya dirinya, dalam mengontrol emosinya, dalam menjalani kewajibannya sehari-harinya. Untuk akhlak berkeluarga yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi kerabat, misalnya menghormati kedua orang tua, saling kepada orang tua, berpamitan ketika mau berangkat sekolah atau kerja. Yang ketiga itu ada akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, tentu kita hidupnya tidak sendiri, yaitu bermasyarakat dan saling membutuhkan orang. Jadi kita tuh dalam akhlak bermasyarakat kita harus saling tolong menolong, menghormati kepercayaan tetangga kita. Selanjutnya itu akhlak bernegara, tingkah laku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsanya. Contohnya itu kita membayar pajak setiap tahunnya, menjaga kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan bernegara kita. Selanjutnya itu akhlak beragama. Dalam akhlak beragama, tingkah laku dan tindakan seseorang dapat dilihat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu kepada Tuhan atau sesama manusia. Kalau kita mempunyai akhlak, tentu saja kita berperilaku baik kepada orang lain dan orang di sekitar kita yang kita sayangin. Selanjutnya adalah pembagian akhlak. Akhlak adalah, yang sudah saya jelaskan, adalah perilaku atau cerminan dari kehidupan seseorang itu sendiri. Akhlak itu menjadi terbagi 2, yaitu ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama atau akhlak yang tidak terpuji. Contohnya
akhlak mazmumah adalah dia gampang tidak bisa mengontrol emosi, suka membicarakan perilaku sesama temannya, berbohong, ingkar janji, seperti itu. Sedangkan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah adalah seseorang yang mempunyai rasa ikhlas, sabar, tidak ingkar janji, terus sabar dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya. Terus dia selalu bersyukur atas apa yang udah ditakdirkan untuk dia, dan dia selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya adalah pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak itu adalah suatu usaha atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak menjadi lebih baik lagi. Agar kita memiliki akhlak yang mulia, memiliki kebiasaan yang terpuji, atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada 3 cara langkah dalam pembinaan akhlak, yaitu mencari contoh teladan yang baik, memberi penilaian pada apa yang dilakukan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga atau di lingkungan sekitar. Jadi pembinaan akhlak itu kita melakukan usaha atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan akhlak kita lebih baik lagi dan bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk oleh umat Muslim di seluruh dunia untuk tujuannya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Isi kandungan dalam Al-Quran itu ada akidah, ibadah, dan hukum. Akidah artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati yang dinyatakan oleh lisan dan dibuktikan dengan amalannya. Ibadah atau muamalah yaitu eksistensi manusia di muka bumi atas kuasa Allah untuk manusia diperintahkan patuh, taat, serta menyembah hanya kepada Allah. Hukum dalam agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan bagi umat Islam. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar berbangsa. Al-Quran berisi tentang sejarah dan cerita di masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi umat muslim di dunia. Pelajaran ini dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya itu ada as-sunnah atau hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, serta persetujuan Nabi dan penjelasan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Fungsi dari as-sunnah adalah penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Selanjutnya itu tentang al-ijtihad. Al-ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Yang tidak dibahas Al-Quran maupun hadis, yang dengan syarat menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang matang. Ada beberapa macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Yang pertama itu ada ijma.
Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam sebuah perkara. Dan hasil dari kesepakatan para ulama ini berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua itu ada kias. Kias adalah suatu penetapan hukum berdasarkan masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, tapi memiliki kesamaan seperti manfaat, sebab, bahaya dengan masalah yang lainnya, sehingga ditetapkan hukumnya yang sama. Selanjutnya itu ada bentuk ijtihad maslahah mursalah, yaitu suatu cara menetapkan hukum Islam berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Selanjutnya itu ada sudut zariyah, adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh ataupun haram dalam kepentingan umat. Selanjutnya itu istisab, adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan yang tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Selanjutnya itu ada bentuk istihsan, yaitu suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarah yang mengharuskannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi secara umum adalah sifat saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Secara bahasa, toleransi itu artinya kemampuan dalam menahan diri dalam menyikapi permasalahan yang tidak sesuai dengan kemauannya atau kehendaknya. Secara Islam, agak toleransi artinya atau tasamu, yaitu artinya kemudahan. Jadi bisa diartikan toleransi itu memberikan kita kemudahan untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan kita sendiri-sendiri, yang tidak mengusik kepercayaan orang lain. Terus dalam konteks toleransi agama dalam beragama dalam Islam memiliki adanya konsep yang sangat jelas, yaitu tidak ada paksaan dalam agama bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah problematika kehidupan dalam beragama. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan konflik antar umat beragama, yaitu salah satunya itu adalah mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpan dari aturan atau ajaran agama yang telah mereka yakini. Yang kedua itu adanya masyarakat itu mementingkan kepentingannya dirinya sendiri, serta dia lebih menganggap kalau agamanya itu paling benar daripada agama yang lainnya. Itu selanjutnya itu mungkin ada mungkin adanya masyarakat atau manusia dari orang tersebut bertindak semaunya, sedangkan kita itu harus saling menghargai dan menghormati dalam menjalani kehidupan kita, karena kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya Islam membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, termasuk hewan, tumbuhan. Terus secara umum kita mengenal bahwa tujuan setiap agama itu mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan rasa damai dalam kehidupan. Hal ini juga berlaku pada agama Islam. Islam mengajarkan kepada para keyakinannya itu mengenai cara mencapai kebahagiaannya yang tersedia di dunia maupun di akhirat. Untuk itu ada beberapa upaya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan sikap toleransi, menjauhi sikap diskriminatif,
peduli terhadap sesama, serta peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Baik, selanjutnya yaitu Islam dalam politik. Pengertian politik Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri dengan hukum Islam. Politik Islam melibatkan dua pelaku, yaitu negara dan umat, atau disebut juga rakyat. Kemudian meliputi pengaturan dalam negeri ataupun luar negeri, serta sebagai sumber legislasinya adalah hukum Islam. Selanjutnya yaitu tujuan politik Islam. Tujuan politik Islam yaitu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Dan ada tujuan lainnya itu untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dalam prinsip politik Islam yaitu ada 6. Yang pertama itu ada prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan yang terakhir itu ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, selanjutnya itu adalah kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Dalam dunia perpolitikan, agama Islam memiliki peranan yang sangat penting, pengaruh yang sangat kuat dalam politik dan sudah melekat. Pengaruh Islam dalam politik sudah ada sejak pada masa kerajaan atau kesultanan. Pada era kerajaan Islam sangat berjaya pada saat itu, jauh sebelum masa penjajahan kolonial. Di Indonesia sudah terdiri beberapa kerajaan Islam terbesar dan kejayaan Islam saat itu berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Hingga kemudian kontribusi agama Islam dalam politik terus berlanjut di era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, era reformasi dan hingga saat ini. Ada lagi menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu di dalam negara ataupun di institusi lainnya. Baik, jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi akhlak, sumber-sumber ajaran agama Islam, toleransi antar umat beragama, serta Islam dalam berpolitik. Bila dalam penjelasan saya masih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.